Sebelumnya bisa jelasin dulu nggak nih Syafika apa itu Laskar Danus? Motivasi awal Mas masuk Akmil ini apa Mas? Gimana sih rasanya tinggal jadi di lingkungan akademi itu, gimana sih rasanya? Akademi Angkatan Udara ini harus TOT. Bisa nggak sih sebenarnya kayak keluar negeri? Pelajaran yang paling berharga pastinya kita selama di akademi diajarkan namanya loyalitas. AU sendiri sih boleh SMK tapi Hai Sobat Kijang, balik lagi nih di podcast kita kali ini, Podcast Kijang. Nah sebelumnya kenalin dulu, nama saya Brigadir Taruna Syafika Jani. Dan saya Brigadir Taruna Khalifah Saktiadi. Nah, buat kali ini kita mau ngadain podcast yang membahas tentang Laskar Danus nih. Sebelumnya bisa jelasin dulu nggak nih Syafika apa itu Laskar Danus? Nah, Laskar Danus ini singkatan dari Latihan Integrasi Taruna Freda Nusantara. Nah, kali ini kebetulan diadain di Banten. Untuk yang Kijang, kita nih di daerah Pandeglang. Nah, karena integrasi ini, kita mau ngundang dari matra lain. Siapa aja? Nah, untuk pesertanya nih, jadi Akpol, jelasnya kita dari Akpol nih. Ada dari Akpol, dari Akmil, AAU, AAL, IPDN, dan PSSN. Jadi makin banyak nih pesertanya. Makin bertambah nih, ya? Bertambah nih. Sering tambah. Iya. Jadi mending langsung aja nih, kita udah ngundang tamu nih. Tamu kita kali ini spesial dari Akademi Militer dan Akademi Angkatan Udara nih. Bisa langsung perkenalan nih. Hai Sobat Kijang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai Effendi. Saya dari Akademi Militer, kemudian saya berasal dari Jakarta. Oke, baik, perkenalkan nama saya Alfrida Pungki Widayanti, nomor Akademi 2021-774. Orang-orang biasa manggil saya Pungki. Saya dari Bandung, terus saya juga dari Akademi Angkatan Udara. Wah, keren ya. Keren banget ya Dari Mayor ya. Angkatan Udara nih. Hebat-hebat Dong. Ini komando banget nih Komando pasti. nih Iya. dulunya ya. Tarung, Pasti. bukan komando. Wah, Tahu, tarung nih ya. Siap salah Mayor. Keren nih. Jadi boleh nggak nih Mas Rifa ini sama Mbak Puki kita ngobrol-ngobrol sedikit kali ini ya. Kita mau tanya-tanya nih terkait akademi masing-masing nih. Boleh nggak nih kira-kira? Boleh dong, banget dong. boleh. Boleh lah ya. Kalau nih mulai dari Mas Rifa ini nih. Apa tuh? Kalau boleh cerita sedikit nih Mas, motivasi awal Mas masuk Akmil ini apa Mas? Kenapa Mas pengen jadi Akmil? Motivasi kalau saya mau masuk Akmil tuh pertama pasti karena kedua orang tua saya. Saya mempunyai latar belakang yang memang dari dulu hidup dan besar di daerah tentara. Jadi cita-cita tuh tumbuh dan timbul dari kecil. Sampai sekarang saya bisa sampai di Akmil sekarang. Kemudian waktu di SMA tentu lingkungan juga mendukung. Kalau ada yang tahu SMA TN, Oh keren ya, masa dari TN ya? Hebat banget ya. Kebetulan saya juga nih dari TN ya. Bareng. ya sekian mungkin motivasi saya. Nah kalau dari Mbak Pungki nih gimana? Kenapa nih pengen masuk AAU? Oke, pertama nih pasti karena ingin membanggakan kedua orang tua ya nggak sih guys? Nah, terus yang kedua tentu buat mencari lapangan pekerjaan ya Iya, nggak? betul. Terus yang ketiga ini, jadi saya itu dulu orangnya suka banget nih main sosmed. Terus saya lihat-lihat Instagram, terus lihat postingan-postingan Taruni gitu. Kalau dibilang tuh sekarang bahasanya still lah. Kalau lihat Taruni Jadi kayak termotivasi still gitu ya, Mer, ya? Nah, pengen bentar, bisa sebelum jadi ini lanjut, apa nih? jelasin dulu nih ke teman-teman nih, still tuh apa sih? Still tuh kayak keren banget gitu loh dilihat orang-orang. Kalau orang-orang lihat kayak wih gitu. wih, Pengen jadi kayak gitu. Berarti sekarang nih teman-teman kalau lihat Mbak Pungki nih, wih gitu ya. Kayaknya Still banget. Ya still banget nih Mbak Pungki nih. ya terus ya udah saya buka ternyata ada pendaftaran. Kemudian saya kayaknya cocok nih, saya bisa nih masuk. Terus motivasi juga dari teman-teman saya yang katanya kamu jiwanya militan banget nih, kayak Wih. cocok buat masuk sini. Keren ya, keren ya. Ini Mayor nih sekali coba, Mayor. Alhamdulillah saya sekali coba. Sekali Kalau coba. Kalau Mayor Pungki? Saya pernah gagal sekali sih, tapi saya nggak pantang menyerah, makanya saya coba lagi biar Sama, saya juga skill. gagal sekali rekan-rekan. Saya Sama mau ya? kayak daftar sama kita. Oke.
Jadi, nah kayaknya seru nih kalau diceritain gimana sih prosesnya nih daftar sampai jadi. Kan ada yang bilang kalau masuk akademi ini bayar. Kata gitu. siapa? Wah, Enggak. Berarti enggak ya? Itu tuh enggak ya, itu bohong ya, hoax ya, berarti itu hoax ya, Oh, teman-teman. bohong. Jadi gimana ceritanya Gimana, nih? Mer? Dari tahun pertama, dari mulai gagal sampai daftar lagi sampai keterima nih. Kalau tahun pertama sih saya kebetulan daftarnya dari daerah saya sendiri ya. Saya itu dari Bandung. Terus mungkin memang di situ waktu tahun 2020 saya kurang apa ya, masih ada yang harus saya perbaiki. Kurang Contohnya persiapan ya berarti. ya harus dipersiapkan karena baru lihat Instagram, wih kayaknya keren nih, tapi belum ada persiapan sebelumnya. Kalau nggak salah itu pas covid juga ya, makanya Iya, makanya pas agak susah COVID, persiapan. betul banget. Terus saya di tahun berikutnya apa-apa saja yang sudah saya lewati itu saya coba belajar lagi dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Saya persiapkan lebih Matang ya? lebih matang lagi lah istilahnya. Saya jangan lupa juga ibadahnya diperkuat, itu yang bikin saya Berarti bisa bukan cuma usaha aja, Iya. pendekatan dengan yang di atas tuh penting berarti. Penting penting banget. banget. Doa orang tua juga Nah, penting itu. Kalau Mas Rifai gimana nih? Ini keren banget nih, sekali daftar langsung masuk nih Mas Rifai ini. Mungkin ada tips and triknya. Iya. Kalau saya sendiri sih pasti yang pertama tuh triple itu ya, dari kesehatan, Oh, iya. jasmani, sama Akademi. apa psikologi. Oh. Jadi sebelum mau tes ada kita belajar sedikit lah, bertanya senior gimana waktu mau tes tuh apa aja sih yang dicoba, kayak jasmaninya tuh lari 12 menit bisa berapa, kemudian tes psikologi, kesehatan itu dipersiapkan betul-betul karena nanti gak bisa diulangin kan kalau Iya. udah tes, sekali coba aja. Dan yang terakhir ya pasti Tuhan, semua jalan keputusan ada di yang Maha Kuasa. Oh iya. Waduh, bagus ya, motivasinya bagus banget ya. Bagus banget ya. Keren banget nih. Mau nanya nih Mer, pasti ada dong perubahan dari kita yang mungkin dari sebelum taruna sampai jadi taruna. Apa sih Mer perubahannya? Kayak perubahan terbesar, apakah dari kebiasaan atau kayak gimana gitu Mer? Mungkin kalau dari perubahan sangat besar itu saya yang dulunya saya kurang bisa mengatur waktu. Setelah saya menjadi taruna ini saya bisa belajar disiplin, tanggung jawab. Semuanya pokoknya saya belajar dari waktu saya masuk taruna. Oh, berarti semenjak jadi taruna nih kita berubah jadi disiplin gitu ya, jadi tepat disiplin. waktu. Bener banget. Jadi komando gitu ya. Komando banget pokoknya. Tarung. Keren, petarung kalau kata dia. Nah, kalau dari Pak ini Dari saya kurang lebih mungkin sama, semua akademi, semua kecabangan mereka mengajarkan tentang arti kedisiplinan. ya. Kayak mungkin dulu yang awalnya bangun pagi susah karena di akademi terbiasa sehingga ke bawah menjadi kebiasaan. Kemudian udah dapat manajemen waktu. Karena dulu mungkin selalu dadakan tanpa perencanaan, tapi semenjak di akademi kita bisa ada perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya. Jadi mungkin itu perubahan-perubahan yang bakal dibawa nanti. Oh, oke. Nah, terus tadi Rifa ini ada bilang kecabangan nih. Nah, boleh tau nggak kecabangan itu apa sih? Terus Mas ini kecabangannya apa nih? Kalau kecabangan di Akademi Militer sendiri itu ada banyak, terutama yang saya kecabangannya infanteri. Jadi infanteri ada istilah pasukan jalan kaki. Keren ya? Keren banget. Keren lah infanteri. Hebat banget. Kalau mungkin apa nih kecabangannya nih? Kalau saya sih administrasi cocok banget ya buat saya sebagai seorang wanita. Cocok banget tuh kalau administrasi. Banyak sih di Akademi Angkatan Udara itu kecabangannya tuh ada, diantaranya ada penerbang, ada elektronika, ada pasukan tuh. Kalau pasukan ini lebih ke kayak ini ya, Maya Rifa ini iya, ya. Kalau Infanteri, kalau di kami ini pasukan istilahnya. petarung-petarung gitu. Petarung, teknik, terus ada juga pembekalan. Kalau di darat mungkin angkutan ya. Angkutan ada apa? Ini bekang ya? Backup. Benar. Oke. Ada nggak sih Mer yang dirinduin dari sebelum jadi taruna Mer? Kalau saya sendiri sih, namanya taruna itu kan waktunya mungkin sangat padat ya. Kita gak kayak remaja-remaja lain nih, bisa nongkrong atau main sana sini sama teman. Kalau kita bener-bener dari bangun pagi sampai mau tidur lagi tuh waktunya pasti diatur, Jadi terjadwal semua ya Mer? jadwal semuanya. Nah, terus gimana sih rasanya tinggal jadi di lingkungan akademi itu, gimana sih rasanya?
Kalau boleh tahu nih di masing-masing akademi ini gimana rasanya? Kalau di Akmil sendiri sih bangga ya pastinya, karena bisa beda dari yang lain, bisa mengorbankan waktu masa mudanya. Jadi ya merasa bangga lah, meskipun masa mudanya hilang, tapi dengan kita begitu kita punya cerita tersendiri di akademi yang orang lain pun belum tentu punya. Jadi misal teman-teman kita di luar nih cerita kayak dulu waktu kuliah nih nongkrong sini, sering kumpul. main sini. Nah kalau itu nih dulu waktu kuliah nih lari ini terus jalan jauh, keren gitu ya, beda ceritanya. Oh di akademi juga kumpul. Cuman beda. Beda. Bisa kan aja. Nah kalau ini Ugi gimana? Sama ya kurang lebih. Kalau di Akademi Angkatan Udara juga sama kayak di seperti mungkin Akademi Kepolisian juga kayak gitu ya. Mungkin, sebenarnya template kali ya. Kalau Iya. bahasa sekarang template gitu. Template-nya kayak gitulah. Sering kumpul, tapi kumpulnya tuh karena apa? Karena ada jadwal itu. Iya. Semuanya tuh terjadwal. Jadi semua orang itu harus mengikuti jadwal yang sudah ada dan sudah direncanakan oleh bagian opsinya masing-masing. Kayak gitu. Gitu ya. Berarti pokoknya semuanya udah disiplin kan, terjadwal tepat waktu Disiplin banget. gitu ya. Apalagi Akademi Angkatan Udara ini harus TOT, gak boleh dia tuh telat, gak boleh mendahului, gak boleh membelakangi, pokoknya harus time Misalnya, of target. Mau ada apel nih kumpul nih jam 12.00, berarti jam 12 sudah di situ ya? Ya Nggak minimal boleh, lewat 1 menit tuh nggak boleh berarti gak ya? boleh, karena Lewat kita 1 harus detik juga nggak boleh? gak boleh, Oh, nggak nanti boleh. kumpul lagi. Kumpul lagi kumpul nanti? lagi. Oh, ada kumpul berikutnya nanti ya? Iya. berarti ya? Oke. Mer, mau nanya nih Mer, kan pasti di setiap akademi itu kan beda-beda ya Mer, kayak angkatan darat maupun angkatan udara kan pasti dipelajari tuh beda kan ya Mer. Pelajaran apa sih yang Mer suka Mer? pelajaran ya. Iya. Kalau di Akmil kan karena itu mungkin sama ya, karena kecabangan banyak. Tapi kalau khususnya saya di infanteri, kalau pelajaran paling suka navigasi darat dong. Itu gimana tuh? Ceritain tuh. Gimana navigasi darat? Navigasi darat tuh kayak kita ngupload peta, terus kita dapat persoalan nih Ya. di koordinat berapa, kita harus dapat koordinatnya, terus nentuin gambar di koordinat itu ada gambar apa. Nah, Jadi gampangnya kayak misal kita disuruh dikasih titik nih koordinat nih, iya, kita disuruh ngitung, Hitung, suruh cari tahu, terus cari- kita suruh ke sana nih. ke sana betul. Nanti nyampe sana kita suruh cari objek yang disuruh Iya, cari itu ya. Betul. Kalau salah dikit tuh gimana Mer? Kalau salah dikit nanti dibahas di ujung nanti. Oh, nanti kumpul lagi kumpul jadi lagi. ya. Oh, jadi balik kumpul lagi guys nanti guys. Kumpul terus ya. Tapi kenapa saya suka nafrat? Masih semuanya sama nih waktu Chandra. Kalau udah bagian pelajaran nafrat nih, ada aja mau Kadang harus jalan lurus, harus lurus, jadi belok dikit itu ya. dikit. Boleh. Kalau Ugi Kalau saya sendiri yang paling saya suka di Akademi Angkatan Udara itu ada namanya CWP, kalau kalian tahu. Ada yang tahu nggak CWP? apa tuh? Boleh Nggak jelasin nggak? tahu ya, nggak tahu Masih kan? juga sobat Nggak kijang tahu. yang belum tahu. Buat sobat kijang nih, CWP itu adalah Cakra Wahana Paksa. Waduh, apa tuh? Jadi itu event dimana kami tuh melaksanakan CWP pada tingkat 3 akhir. Tingkat 3 megang tali itu loh, Iya, buat iya. lagi bangga-bangganya itu Iya. kita Lagi ini lagi ganteng-gantengnya, lagi keren-kerennya gitu ya, pakai karena tali. pakai gitu tali kan. Iya. Nah, itu kita bisa keliling-keliling. Kalau tadi kan dia navigasi darat ya, kalau CWP itu navigasi udara. Oh, berarti kelilingnya di udara tuh? Iya. Jadi kita pakai pesawat, Oh. maksudnya nggak pakai kaki. Kalau darat Iya. pakai kaki kan, kalau kan pakai pesawat. Oh, ini mau pamer apa gimana? lebih high gitu. Ya, Lebihnya lebih tinggi mas di atas iya. gitu ya? Pakai pesawat tuh kita di dalam pesawat pakai peta juga, tapi Oh. besar petanya kayak ada peta seluruh Indonesia dan bisa dunia. Itu ada yang dicari juga dari situ? Sama, jadi kayak misalnya kalau dia juga apa ya, nyari dari satu titik ke titik tujuan, Ya. tempat tujuan. Kami juga sama, misalnya kalau saya dari Jogja Ya. mau ke Tanjung Pinang, itu kita ngitung kecepatan pesawatnya berapa, Waduh. terus waktunya yang dibutuhkan itu berapa. Nah, Wah, berarti kalau ngitungnya lambat-lambat nih, kalau ngitungnya lama nih, kumpul. kumpul lagi. Berarti harus cepat ya, harus sekatan gitu ya? Iya, karena kita tuh harus apa ya? Tahu namanya juga AU, harus time of target. Jadi harus tepat, cepat dan tepat. Oke. Terus Kalau- di oke. bentar belum selesai. Oke, sorry, maaf. Sabar Mer, sabar. Semangat dari saya Iya. tuh mau tahu nih. Gak apa, gak apa-apa. Kalau di CWP itu saya seneng banget tuh gara-gara saya ini pagi nih subuh saya masih di AU, apel dulu tuh, Iya. apel. Makan siang zuhur saya udah di Pekanbaru. Wih, time travel berarti? Iya, habis itu asar saya udah beda lagi. Di mana tuh? Tanjung Pinang.
Maghrib di Thailand, bos. Saya pernah ke Thailand gara-gara CWP itu. Oh, Jadi jauh juga men ya? kalau angkatan udara nih bisa nggak sih sebenarnya kayak ke luar negeri atau kayak Nah, gimana? kalau tergantung sih, kayak kebetulan angkatan saya ini kebagiannya ke Thailand. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada yang mungkin ke Korea, ada yang ke Oh, Jepang. beda-beda ya, Beda-beda. Iya. Kalau Mas Fai keluar negeri kemana Mas? Di Gembong aja. Daerah Pancarga Daerah itu ya, Pancarga Mas, aja ya. Oh itu tapi seru juga di situ ya? Seru Lava dong. tuh seru berarti ya? Seru. Nah kalau Syafika nih kemana? Nah, Paling suka apa nih? kayak- Berarti tanya nih Iya, dari ini materin akpol sendiri gimana? Kalau aku sendiri sebenarnya bisa sih ke luar negeri, cuman kalau misalkan ada event-event tertentu aja, Mel. Kalau ada paling suka tadi kan perlombaan. tanya paling suka apa nih? Kegiatan nih, kalau paling suka apa di Akpol? Kalau saya paling suka dulu tuh kegiatan SAR, Mer. Oh. SAR. SAR itu apa tuh? Coba jelasin. Jadi itu kayak search and rescue. Nah itu tuh kan kita keluar tuh, kita di situ belajar gimana cara nyelam gitu-gitu, Oke. Mer. Oh berarti Nah, terus habis itu Syafika sebenarnya bisa sih nyelam nih? bisa kelop tapi Berapa meter tuh? 100 meter? 80 meter? menyesuaikan, Mer. Menyesuaikan ya. Oh, keren juga nih. Ini Akpolnya keren juga, bisa nyelam juga Sebenarnya nih. bisa, tapi terpendam. Oh. Oke. Terus, nah, pelajaran paling berharga apa nih kalian selama masuk akademi nih? Apa yang kalian dapat nih paling berharga? Pelajaran yang paling berharga pastinya kita selama di akademi diajarkan namanya loyalitas. Loyalitas itu baik ke atas, ke bawah ataupun ke samping. Oke. Kita belajar dari bagaimana kita jadi junior bisa loyal ke atas, kemudian nanti kita menjadi tingkat 4 itu juga bisa loyal ke adik-adik kita. Itu pelajaran yang penting sih, betul. Bisa belajar berorganisasi, nanti satuan pasti dibawa tuh seterusnya nih sampai pensiun nanti. Saya berdinas tuh ya. Betul. Nggak cuma di Taruna aja berarti ya. Iya. Oke, kalau dari Bungki sendiri? Iya, kurang lebih sama sih, lebih belajar respect ya. Untuk apalagi respect kepada senior atau atasan itu sangat diperlukan, mulai dari kita di akademi udah diajarkan, dan itu tentunya nanti akan dibawa nanti di saat di kesatuan. Itu sama kayak kita kan ngajarin 3 hal nih. Apa coba tuh? Respect, Ah. hierarki, loyalitas. Wih, berarti sama nih ya semuanya. Sama, Mer. Berarti itu yang didapat dari Taruna tuh itu 3 itu penting itu. Respect, hierarki dan loyalitas itu tuh penting. Penting banget. Nah, terus Kalau bisa enggak, nggak nih kasih kalau kumpul lagi nanti? Kan bisa nggak nih kasih pesan lah, misal kalian bisa ngomong ke diri kalian dulu nih, diri kalian sendiri Taruna nih, kalian mau ngasih pesan, ngasih apa ya, pesan lah ini buat diri kalian dulu tuh, kalian mau ngomong apa nih kira-kira? Kalau Atau sekalian buat teman-teman yang mau daftar deh. ya, mau catar-catar mungkin. ya pastinya perjuangan yang keras, perjuangan yang tidak mengenal lelah nanti akan terbayar ketika kamu sudah pakai Nah, Pak. pakai ini nih. Nah, Chevron. Chevron. Nih. Jadi berusahalah semaksimal mungkin, sekuat mungkin, percaya bahwa hasil tidak akan kurangi. Usaha tidak Usaha akan tidak akan mengkhianati mengkhianati hasil. hasil. Kalau dari mungkin ada motivasi nggak nih buat teman-teman kita nih yang Kalau- mungkin mau daftar akademi juga nih? Dari saya sih, bagi saya apalagi seorang wanita ya, tidak ada yang tidak mungkin, semua itu Wih. pasti bisa. Nah, terus kenapa semua pasti bisa? Ya itu tergantung dari kitanya sendiri. Asalkan kalian mau, pasti kalian bisa. Itu aja sih. Jadi semua itu perlu usaha ya. Usaha. Iya. Sama dekatkan diri sama yang di atas. Usaha dan doa, karena Doa usaha tanpa doa sama aja sombong. Iya. Doa tanpa usaha sama aja bohong. Iya. Nah itu dia. guys. Ini Bisa hostnya jadi nih, keren ini. nih hostnya. Mayor Khalifah Teguh. Wih, motivator nih. Bukan Khalifah Tegang. Jangan dong, ini udah tingkat 4 nggak boleh tingkat tegang nih, harus santai. Hai. Nah, ini sekarang kita berlanjut nih, kita mau jawab-jawabin Q&A dari teman-teman nih, udah banyak yang nanya nih. Bisa langsung ditanyakan. Dari Radia NRRP, bagaimana cara kalian menjaga motivasi ketika menghadapi tekanan fisik? Nah, coba Mas Fai nih, yang Dari saya. fisik terus nih soalnya nih. Kalau tekanan fisik pasti yang pertama ingat apa? Orang tua. Kita udah berjalan sejauh ini, sudah keringat itu mungkin kalau diperas sudah bergalon-galon tuh. Mungkin Udah- coba danau mungkin ya. Betul. Udah jalan sejauh-jauhnya, kenapa harus berhenti sekarang? Pasti ada motivasi itu yang selalu saya teguh. Oke. Orang tua.
Jadi misalnya kita udah capek ini udah mau nyerah lah, Udah aduh ada capek. motivasi. Kita langsung ingat, wah ada orang tua yang nunggu kita Iya, nih, orang tua yang betul. bangga-banggain kita nih. Kita harus buat bangga orang tua, nggak boleh buat sedih orang tua gitu kan. Betul, Oke, kalau dari Mbak Pungki? Saya juga. Iya, Oh. harus ngasih juga dong. Kalau dari saya sih apa ya? Ingat berapa musuh yang kalian jatuhkan di saat kalian itu Wih. sedang berjuang sekeras-kerasnya. Petarung banget ini. Tarung Sekali. Jadi udah itu aja, pokoknya sama. Pertama perjuangan orang tua itu berapa musuh yang kalian udah jatuhkan di saat kalian berjuang dari awal sampai akhir tes, dan kalian bisa masuk sehingga kalian bisa pakai seragam mungkin nanti atau lulus nanti, pokoknya semua harus dilewati. Saya juga ada pesan dikit nih. Jadi kalau dari saya nih, dari sebagai host nih, jadi Yes. saya belum ngasih motivasi Iya. nih. Jadi teman-teman ingat aja nih, kalau udah mulai capek, udah mulai apa ya, kayak kehilangan motivasi lah sama kegiatan nih, ingat aja kita nggak sendiri, teman kita banyak. Kalau teman-teman kita bisa, kenapa kita enggak? Betul. Tuh. Betul. Jadi Keren. semangat terus itu. Jadi kalau kita udah capek nih, lihat teman, wah teman kita masih kuat nih, kita harus kuat juga gitu. Dan Next. next. Sampai tanggal berapa Latsitar Danus 2025 ini? Untuk Lastada sendiri bakal ditutup pada tanggal 19 Juni 2025 di Serang. Buat teman-teman kalau mau nonton penutupan bisa juga udah datang. Bisa. Bisa datang. Bisa banget. Kalau mau ketemu Syafika, mau Yes. ketemu ini nih Mas yang paling keren seantero Se-infanteri. infanteri ini. Ya dong. Oke, next. Kakak, pendaftaran Akademi TNI dengan sistem satu pintu itu gimana maksudnya? Oke, bisa dijawab nih. Pas banget nih. Jadi sekarang mungkin kalau di zaman saya itu sistemnya itu masih per matra ya. Jadi kalau darat daftarnya dari Kodam, laut dari Lala, udara dari Lanut. Lanut. Tapi sekarang jadi satu. Kalau polisi di Polda gitu. Ya, kalau polisi di Polda. Apa disebut? Kalau sekarang jadi satu. Jadi dia tes dulu jadi satu nanti baru setelah sampai Magelang baru nanti dipecah per matra. Nah, itu mecahnya gimana tuh? Sesuai minat atau Nah, gimana? kalau pecah itu sesuai hasil minat psikologi. Jadi Oh. psikologi menentukan dia kecabangannya apa. Oh, berarti matranya Jadi apa. kalau seandainya nggak sesuai sama, mungkin dia awalnya pengen laut gitu, tapi ternyata hasilnya Psikologinya. itu ke darat, jadi dia harus ikutin. Iya, karena Oh. psikologi itu lebih penting kan, karena nanti di satuan jangan sampai dia terpaksa ngejalanin ya, sedangkan psikologinya berbeda. Jadi biar outputnya hasilnya Iya, tuh lebih betul, bagus lebih gitu ya. maksimal. Oke. Oke, next. Selanjutnya buat Taruni Angkatan Udara. Izin bertanya Kak, Gita Dirgantara itu apa sih? Nah, bisa dijelaskan nih. Ini biasa Dirgantara. ya, ini teman-teman nih pada excited nih kalau masalah kayak Iya. gini nih. Kalau kalian tahu Gita Dirgantara itu adalah drum band. Oke. Drum band milik Akademi Angkatan Udara. Itu biasanya terdiri dari penata rama tuh, mayoret-mayoret yang tinggi-tinggi, Oh, cantik-cantik, iya. ganteng-ganteng kan. Terus ada saya sendiri juga termasuk anggota dari Gita Nah, Dirgantara. kalau boleh tahu nih kakaknya Pegang pegang alat alat apa apa nih? Paling depan snare. Wih. Soalnya kecil. Kalau Mas Pak ini alatnya apa nih? Kalau saya kebetulan megang bass drum. Yang ada macat palang-palangnya Iya, itu ya? ada macan-macannya itu. Oh, yang teman-teman suka nanya tuh, itu masanya asli atau enggak tuh? Itu ini nih. Masnya ini yang make nih. Yang asli. Ini masnya ini macannya nih. Yang dipakai di atas tuh masnya ini. Nah, kalau Bapak Khalifah Kalau saya kebetulan di Akpolnya ada juga nih. Di Akpolnya ada namanya Oh, di Akpol Drum Corps namanya. Pelopor Cendrawasih. Jadi masing-masing nggak punya nih. Jadi punya Gidrang Suling Cangkal Kananta, Gita dan Dirgantara. Dirgantara. Kalau dari Angkatan Laut ada Gita Jala Taruna, dan dari Akpol ada Drum Corps Pelopor Cendrawasih. Gitu. Oke, next. Kapan ada kirap di Pandeglang? Nah, nah, pas banget nih Pas banget ngomongin ini. ini. Bisa ditunggu-tunggu ditonton sama nih. sobat-sobat Kijang. Nah, jadi buat seluruh sobat Kijang yang ada di Pandeglang nih, kalian bisa nonton kirap gabungan dari Akademi Kepolisian, Akademi Militer. Angkatan Udara, Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, PSSN dan IPDN pada tanggal 14 Juni 2025. Nah, itu bakal ada di alun-alun Pandeglang. Teman-teman yang di Pandeglang bisa nonton semua nih. Karena bakal seru banget nih, masih bakal ketemu kita ini Iya. ya. Bakal ketemu apalagi ketemu Mas Fai ini yang Nanti pakai macan itu. bisa foto sama Mayer Khalifah, Iya, sama Rifai sama Mayer Pungki juga. sama Tugi juga. Oke, next. Gimana Love Sitarda tahun ini?
pembahasan yang panas ya. Jangan, Ditunggu-tunggu nanti apa? kayaknya. Kumpul. Nanti kumpul lagi. Apa sih ini? Gimana Latsi Tardanus tahun ini? Mungkin maksudnya gitu. Iya, Itu mungkin Latsita mungkin Danus. tipe ya. Kan Iya. Love Tardanus nggak Itu ada. nggak ada ada itu. itu, Latsi Itu istilah Tardanus. buatan orang-orang aja itu. Iya. Karena ini Latsi Tardanus, latihan integrasi Taruna Medan Medan Nusantara. Nusantara. Jadi gimana nih? Seru nggak nih tahun ini? Tahun ini seru banget. Walaupun dinamika yang tinggi ya, Oh iya. tapi akhirnya tergelar juga di Banten. Iya. Kita terutama yang Kijang berada di Pandeglang, banyak kegiatan-kegiatan sosial yang bisa kita lakukan. Ya, semoga bermanfaat bagi masyarakat Pandeglang dan Amin. memberikan hasil yang Terbaik. lah. Nah, ini seru juga nih karena Latsi Tarda tahun ini beda nih, agak beda dari Beda. sebelumnya nih. Karena kita digabung nih. Antara tingkat 4 dan tingkat 3 ini digabung Iya. nih. Ya, langsung kita tanyakan Ke Syafika nih. Gimana Gimana nih? perasaannya Lasitarda sama Mayor? Kalau boleh jujur sebenarnya bingung dan juga takut. Kenapa takut? Maksudnya kan mungkin pengalaman Mayor kan lebih banyak daripada kami. Oh. Jadi kami juga pasti masih banyak yang harus dipelajari dari Iya, Mayor-Mayor. iya. Berarti lulusnya bareng nih tahun ini. Tapi kami harus pasis dulu Oke. Mayor. Iya, iya. Boleh. Kalau mau daftar Taruna itu wajib dari SMA atau dari SMK? Bisa juga. Wah, Dari kamu dulu. Ini banyak yang nanya juga nih. Ya, kalau yang saya tahu sih dari SMA ya, karena ada peraturannya. Memang kalau dari akademi militer membutuhkan lulusan dari SMA. Mungkin dari matra lain? Kalau dari saya sendiri khususnya AU ini harus SMA dan IPA. Oh, itu Tapi- IPS nggak boleh nih? IPS belum ada sampai Belum ada sekarang ya? belum ada. Kalau Akmil boleh? Kalau Akmil beberapa tahun nih ada, tapi pas sekarang lagi nggak ada. Oh, jadi ada momen-momennya. kadang-kadang nggak gitu Ya. Kalau Akpol Nah, saya mau meluruskan dulu nih, kenapa nggak boleh SMK nih? Jadi karena di pendidikan itu kan kita dibentuk buat kecabangan masing-masing. Jadi kalau SMK kan sudah ada kecabangannya nih. Iya. Nah itu nggak bisa. Jadi harus dari SMA yang netral. Nanti baru dibentuk kecabangannya di masing-masing akademi. Jadi begitu kenapa nggak boleh dari SMK gitu. Oh iya, satu lagi kalau buat AU sendiri sih boleh SMK tapi jurusannya itu SMK yang penerbangan. Baru tahu nih. Baru tahu kalau boleh SMK tapi Iya, yang penerbangan. penerbangan. Oke, the more you know ya guys. Mungkin sampai situ aja kali ya Mayor Ya sampai situ dulu ya Iya. podcast kali ini nih. Besok bakal ada yang lebih seru lagi nih. Tamunya Ada dengan tamu dong. yang beda lagi nih. Beda lagi. Mungkin dari ini kan darat sama udara udah nih. Mungkin kita bisa undang dari laut, IPDN atau PSSN nih. Tuh. Biar lebih seru lagi nih. Tuh. Atau dari Akpol juga bisa nih. Oh, nanti. boleh. Oke, boleh banget Boleh ya. banget. Jadi buat kata-kata hari ini podcast Kijang di Mari. Ada Kijang Jangan Mari.